Selamat pagi dok, Om Swastiastu. Perkenalkan kami dari kelompok SGD Harapan ingin mempresentasikan mengenai studi proyek kami dengan judul Inkontinensia Urin. Next. Berikut adalah nama anggota dari kelompok kami dengan berjumlah 12. Next. Baik, dimulai dari pendahuluan, kemudian pembahasan dan juga simpulan untuk topik kali ini. Next. Baik, saya mulai dari latar belakang. Baik, di sini inkontinensia urin atau IU ini merupakan kebocoran urin secara tidak sengaja yang diakibatkan oleh disfungsi dari sphincter kandung kemih. Nah, berdasarkan jenis kelamin, ini lebih sering terjadi pada wanita, sedangkan inkontinensia pada laki-laki dia lebih sering biasanya diakibatkan oleh penyakit seperti pembesaran kelenjar prostat atau akibat dari pos pembedahan atau radioterapi untuk kanker prostat. Kemudian sekitar 10-58% wanita di dunia ini mengalami inkontinensia urin. Dan menurut Asia Pacific Continence Advisor Board itu pada tahun 1998 prevalensi dari inkontinensia urin pada wanita Asia adalah sekitar 14,6%, di mana sekitar 5,8% berasal dari Indonesia. Next. Nah, inkontinensia ini sering dikatakan sebagai sindrom geriatri, sehingga banyak orang menganggap bahwa suatu inkontinensia urin ini merupakan gejala yang wajar. Dan maka dari itu sering tidak diobati oleh lansia, sehingga hal-hal ini dapat berdampak pada kesehatan sosial, psikologis, dan juga kualitas dari hidup pasien. Dan inkontinensia urin ini dapat dibagi menjadi inkontinensia urin stres dan juga inkontinensia urin urgensi yang nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, bisa lanjutkan oleh teman saya. Baik, izin melanjutkan untuk anatomi dari inkontinensia urin, di mana terdapat anatomi dari ginjal, yang dimana mendapat persarafan dari plexus renalis berfungsi untuk mengatur jumlah darah yang masuk ke ginjal, berjalan bersamaan dengan pembuluh darah yang masuk ke ginjal. Lalu ada anatomi vesika urinari, di mana berfungsi untuk menampung urin dari ureter dan kemudian mengeluarkannya melalui uretra dalam mekanisme miksi atau berkemih. Mungkin bisa next. Baik, selanjutnya ada anatomi dari uretra, yang dimana organ berbentuk tabung kecil yang berfungsi mengalirkan urin dari pelium atau pelvis ginjal ke vesika urinari. Lalu ada anatomi dari uretra, yang dimana pada pria memiliki dua otot sphincter, yaitu M sphincter internal dan juga M sphincter eksternal. Mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Fidelia Dinda Putri dengan NIM terakhir 127. Jadi di sini saya akan melanjutkan pada bagian histologi. Di sini ginjal dibentuk oleh satu juta nefron yang disatukan dengan jaringan ikat. Di sini nefron merupakan satuan terkecil yang mampu membentuk urin. Nefron dia membentuk korteks ginjal dan piramida ginjal. Adapun tiga proses pembentukan urin itu sendiri adalah filtrasi glomerulus, reabsorpsi, dan sekresi tubulus. Baik, bisa dilanjutkan. Baik, akan saya lanjutkan mengenai fisiologinya. Untuk fisiologi urin ini yang jumlahnya kurang dari 250 cc akan merangsang reseptor tekanan yang terdapat pada dinding kantung kemih. Nah, rangsangannya itu menyebabkan kontraksi kantung kemih dan relaksasi sphincter interus, diantarkan melalui serabut-serabut parasimpatik.
Bila terjadi kerusakan pada saraf-saraf tersebut, maka akan terjadi inkontinensia urin atau kencing keluar terus-menerus tanpa disadari dan retensi urin, kencing yang tertahan. Next. Untuk klasifikasinya, di sini yang pertama ada stres inkontinensia. Ini merupakan inkontinensia urin. Ini terjadi apabila urin dengan secara tidak terkontrol keluar akibat peningkatan tekanan di dalam perut, yaitu melemahnya otot dasar panggul, operasi, dan penurunan estrogen. Yang kedua ada urge inkontinensi. Ini merupakan keadaan otot detrusor kandung kemih yang tidak stabil, di mana otot ini bereaksi secara berlebihan. Selanjutnya ada overflow incontinence. Pada keadaan ini urin itu mengalir keluar dengan akibat isinya yang sudah terlalu banyak di dalam kantung kemih. Pada umumnya, akibat otot detrusor kandung kemih yang lemah. Ada juga neurogenic incontinence, itu merupakan hal ini terjadi karena sistem saraf pusat yang terganggu, seperti demensia. Dalam hal ini, rasa ingin berkemih dan berhenti berkemih itu tidak ada. Ada juga inkontinensia fungsional, itu dapat terjadi akibat penurunan yang berat dari fungsi fisik dan kognitif sehingga pasien tidak dapat mencapai ke toilet pada saat yang tepat. Baik, bisa dilanjutkan. Baik, saya Ninya Menteri Siswari dengan NIM 156. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penegakan diagnosis dari inkontinensia urin. Jadi yang pertama itu ada anamnesis, di mana pengambilan anamnesa tentang riwayat berkemih dapat dilakukan dengan menggunakan format sederhana sebagai berikut. Yang pertama itu ada durasi inkontinensia, keadaan bocor, misalnya seperti rasa terdesak, batuk, dan mengejan. Selanjutnya ada gejala penyimpanan kandung kemih, yaitu frekuensi, urgensi, dan nokturia. Dan setelah itu ada gejala berkemih seperti mengejan, terputus-putus, dan aliran buruk. Next. Dan kedua itu ada pemeriksaan fisik, di mana pemeriksaan fisik pasien inkontinensia harus dilakukan termasuk deteksi kondisi medis umum, yang mungkin mempengaruhi traktus urinarius bagian bawah. Dan adapun beberapa hal yang penting dalam pemeriksaan fisik adalah, yang pertama, pasien dengan inkontinensia urin harus diperiksa dalam keadaan kandung kemih penuh, terutama jika keluhan utamanya adalah stress incontinence. Yang kedua, pasien harus berdiri tegak, rileks dengan kaki terbuka selebar bahu, lalu pasien diminta untuk batuk beberapa kali untuk melihat jika ada tanda fisik stress incontinence yang tampak. Next. Selanjutnya ada banyak wanita dengan urge incontinence yang disebabkan oleh detrusor overactivity yang menampakkan keluarnya urin saat dilakukan cuff stress test. Namun hal ini dapat tidak relevan terhadap keluhan utamanya. Dan terakhir ada keluhan pasien harus dikonfirmasikan lagi kepada pasien, terutama jika akan direncanakan terapi operatif. Sekian, bisa dilanjutkan. Baik, perkenalkan, nama saya Anom dengan 3 digit NIM belakang 155. Di sini saya akan membahas mengenai pemeriksaan laboratorium, di mana pemeriksaan inkontinensia urin yang biasanya dilakukan adalah urinalisis dan juga voiding diary selama 3 hari. Dalam suatu situasi klinis tertentu, pemeriksaan lebih lanjut mungkin diperlukan, misalnya kadar kreatinin serum, uroflometri, volume residu pasca void atau PVR, dan sitoskopi, dan juga studi urodinamik. Nah, untuk uroflometri dan PVR direkomendasikan jika ada gejala inkontinensia yang signifikan, gejala prolaps organ panggul, atau overdistensi kandung kemih. Pemeriksaan urodinamik diindikasikan jika diagnosisnya meragukan, gejalanya tidak berhubungan dengan hasil pemeriksaan fisik atau penata laksanaan awal gagal. Lanjut. Urinalisis dilakukan untuk mendeteksi infeksi saluran kemih atau ISK yang dapat menyebabkan iritasi saat buang air kecil dan juga inkontinensia.
Untuk volume sisa pasca void atau PRV merupakan salah satu komponen pemeriksaan urodinamik yang dapat dilakukan dengan mudah. Adalah pemeriksaan PRV. Karena pemeriksaan ini menggunakan kateterisasi atau ultrasonografi, di mana pemeriksaan PRV bertujuan untuk mengetahui volume urin yang tertinggal di kandung kemih setelah buang air kecil. Baik, next. Selamat pagi, perkenalkan saya Junati Astuti dengan 3 digit yang akhir 016. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor risiko. 8 faktor risiko dari inkontinensia urin yaitu pertambahan usia, peningkatan paritas, persalinan vervaginam, obesitas, operasi panggul, diabetes mellitus, depresi, sembelit, masalah pernapasan kronis. Baik, bisa di next. Sedangkan faktor risiko inkontinensia urin pada ibu postpartum adalah penurunan janin ke rongga panggul. Intervensi yang dapat dilakukan yaitu latihan otot dasar panggul seperti Kegel exercise, bladder training terjadwal, modifikasi lingkungan pengobatan dan pembedahan, serta penggunaan alat-alat eksternal. Baik, sekian, mungkin bisa di next. Baik, izin melanjutkan. Perkenalkan, saya Gede Purnawisnawa dengan 3 digit mengakhir 190. Sini akan menjelaskan tentang proses fisiologi di mana di sini terjadi perubahan dari peningkatan hormon fibrosis dan kolagen di kandung kemih sehingga fungsi kontraktil dan kandung kemih tidak efektif. Selanjutnya terjadi perubahan vaskularisasi pada otot uretra di lapisan submukosa, otot mukosa dan pelapisan otot uretra sehingga penutupan uretra berkurang. Saja pada otot dasar pinggul mengalami perubahan berupa melemahnya fungsi dan kelainan otot. Nah, perubahan pada sistem urogenital bagian bawah serta menurut akibat dari proses menua sebagai faktor ini yang menyebabkan inkontinensia dari urin. Baik, bisa dilanjutkan. Baik, izin melanjutkan. Perkenalkan, nama saya Dana dengan 3 digit yang terakhir 216. Jadi izin melanjutkan tentang manajemen dari urgent urinary incontinentia, di mana ada 2 treatment di sini, yaitu non-farmakologis dan farmakoterapi. Yang non-farmakologis dapat dilakukan dengan pelatihan kandung kemih, perawatan perilaku, latihan dasar panggul, menghindari kafein, penggunaan bantalan untuk dukungan kandung kemih, di mana bersifat sementara. Dan untuk farmakoterapi, bisa diberikan agen antikolinergik atau antimuskarinik, di mana berfokus untuk mengontrol overaktivitas otot detrusor melalui penghambatan reseptor muskarinik M2, M3 pada kandung kemih. Di mana obat-obat yang umum digunakan itu transdermal, oksibutin, terus ada oksibutin gel, dan tolterodin. Bisa dilanjutkan. Baik, di sini saya Pirla Berlianti dengan 245 akan menjelaskan manajemen stres incontinence. Jadi di sini ada terapi perilaku, yaitu yang pertama ada Kegel exercise, latihan otot dasar panggul yang dapat merehabilitasi otot yang ada di dasar panggul dan dalam proses berkemih. Otot ini berfungsi untuk menutup uretra dan Kegel exercise ini melibatkan kontraksi dari otot pubis coccygeus yang dapat berperan dalam mengatasi inkontinensia urin. Lalu perubahan gaya hidup lain seperti mengurangi kebiasaan merokok, konsumsi air yang lebih banyak, lalu penurunan berat badan berlebih juga dapat dilakukan dalam mengatasi stres incontinence, dan di mana terapi perilaku ini merupakan lini pertama dari terapi atau manajemen stres incontinence. Lalu yang kedua adalah terapi farmakologi. Yang pertama itu ada alpha adrenergic agonis seperti pseudoephedrine dan juga phenylephrine, di mana dapat digunakan karena berkaitan dengan respon otot polos di uretra kepada stimulasi dari reseptor alfa. Lalu imipramin itu mengandung alfa adrenergic dan anticholinergic yang mampu memberikan manfaat pada pasien stres incontinence. Lalu ada duloxetine yang merupakan salah satu golongan obat SNRI, tapi dia dapat mempengaruhi neurotransmitter di saraf pudendal sehingga dapat memperkuat kontraksi dari sphincter dan meningkatkan penutupan uretra untuk mencegah pengendasan urin. Sekian, bisa dilanjutkan. Baik, selanjutnya tentang indikasi evaluasi khusus pada pasien inkontinensia. Yang pertama ini ada indikasi yang pertama, inkontinensia urin, desukan atau gejala dari iritasi kandung kemih dengan onset 2 bulan. Yang kedua, pasien dengan riwayat pembedahan anti-inkontinensia urin. Ketiga, pasien dengan riwayat pembedahan pelvis radikal.
Keempat, inkontinensia urin yang berhubungan dengan ISK simptomatik berulang lebih dari 3 kali dalam setahun. Kelima, pasien dengan riwayat pembedahan atau radiasi pada daerah pelvis atau saluran kemih bawah selama 6 bulan terakhir. Yang keenam, pasien inkontinensia dengan pembesaran prostat atau keganasan. Dan yang terakhir ini pasien yang mengalami prolaps uteri. Selanjutnya, bisa di next. Untuk indikasi dilaksanakannya rujukan pada pasien inkontinensia urin, pertama ini pasien mengalami kelainan neurologi sistemik atau lesi pada medulla spinalis. Yang kedua, pasien mengalami proteinuria yang persisten. Ketiga, pasien hematuria non-ISK yang mana eritrosit lebih dari 5 lpb. Lalu pasiennya pada pemeriksaan juga abnormal PVR di mana 200 mili lebih dari 200 mili. Yang kelima, pasien yang sulit dipasangkan kateter. Yang keenam, terapi yang berdasarkan diagnosis persuasif ini tidak menunjukkan adanya respon yang signifikan bagi pasien. Dan yang terakhir di sini, pasien yang dipertimbangkan dilakukan pembedahan untuk menangani dari inkontinensia urin yang dialami. Sekian untuk indikasi evaluasi khusus dan juga rujukannya, bisa dilanjutkan. Baik, terakhir, perkenalkan saya Maria Anindya Dupintra dengan 3 jenis R112. Inkontinensia urin sendiri merupakan kebocoran urin secara tidak sengaja yang diakibatkan oleh disfungsi dari sphincter kandung kemih. Terdapat 2 jenis inkontinensia urin, yaitu inkontinensia stres dan inkontinensia urgensi. Untuk penegakan nexus sendiri bisa melalui anamnesis, pemeriksaan fisik, lalu ada pemeriksaan laboratorium dengan urinarisis, PRV, dan tes urodinamik. Untuk proses berkemih yang patofisiologinya sendiri, proses berkemih yang terganggu terjadi karena perubahan kadar hormon vaskularisasi pada otot uretra dan melemahnya dari otot dasar panggul serta proses penuaan. Untuk manajemen sendiri bisa dilakukan dengan non-farmakologi dan farmakologi pada inkontinensia urgensi dengan antikolinergik, serta pada inkontinensia stres sendiri bisa dilakukan senam Kegel dan duloxetin. Baik, sekian dari presentasi dari SGDA 8. Terima kasih.